Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pengenalan dasar interpretasi elektrokardiogram. Adapun tujuan hari ini mereview anatomi dan fisiologi kelistrikan jantung, mengetahui pengertian EKG, melakukan perhitungan dasar kertas EKG, dan melakukan penghitungan gelombang EKG. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan EKG atau elektrokardiogram ya, ini erat hubungannya dengan sistem konduksi jantung. Seperti yang kita tahu saat belajar anatomi fisiologi jantung, sistem konduksi jantung ini memiliki sel-sel yang mampu menghasilkan sumber konduksi secara mandiri. Ya, ada apa aja? Sumber konduksi? Anot, Avenot. Oke, ya, bundle His ya. Nah, untuk yang utama adalah S-anode ya. Jadi sumber impuls yang lain seperti Avenot adalah pembackup atau pendukung dari si S-anode. Karena ketika S-anode sudah menghasilkan impuls, sumber-sumber impuls yang lainnya tidak menghasilkan listrik gitu ya. Nah, kita sudah pernah bahas ini di anatomi ya dan fisiologi. S-anode menghasilkan impuls sebanyak normalnya 60 sampai 100 kali per menit. Oleh karena itu, makanya frekuensi jantung kita, denyut jantung kita itu berkisar antara 60 sampai 100 kali per menit. Ya, karena memang sumber kelistrikan normalnya adalah dari S-anode. Letaknya di mana? S-anode ini letaknya di dekat muara vena cava superior, ya, di ruang atrium kanan. Kemudian nanti ketika S-anode menghasilkan impuls, misalnya 70 kali per menit, maka akan dihantarkan ya ke avenode. Kemudian di avenode ini mengalami perlambatan impuls ya, kemudian baru dihantarkan ke bundle His, bundle branch, dan serabut Purkinje. Ya, nah perjalanan kelistrikan ini mulai dari S-anode, avenode, bundle His, bundle branch sampai serabut Purkinje ini dapat dilihat dengan melakukan perekaman EKG. Dapat dilihat perjalanannya dari hasil perekaman EKG. Ya, jadi dengan melakukan perekaman EKG, maka kita bisa mendapat gambaran bagaimana si kelistrikan jantung ini menjalar dari S-anode ke miokard ya melalui serabut-serabut yang ada. Nah, kemudian ini tadi sudah sedikit dijelaskan ya. Jadi suatu grafik yang menggambarkan rekaman kelistrikan jantung adalah elektrokardiogram. Ya, elektrokelistrikan, kardio jantung, gram itu gambaran, grafik ya. Kemudian ini ditemukannya oleh William Einthoven tahun 1903. Nanti kalian boleh baca-baca sendiri lagi ya, terutama bagaimana beliau ini menemukan istilahnya ada segitiga Einthoven ya dalam menginterpretasikan kelistrikan jantung. Fungsi dari perekaman EKG ya dilakukan untuk mengetahui ada aritmia atau tidak ya, atau disritmia, gangguan irama jantung. Sama ya, disritmia dengan aritmia mungkin katanya lebih tepat atau redaksinya lebih tepat adalah disritmia jantung atau gangguan irama jantung. Kemudian adanya atau tidak adanya hipertrofi ya, pembesaran di atrium dan ventrikel. Kok bisa? Ya, karena kalau ada pelebaran, maka nanti penyebaran si impuls ini akan terpengaruh ya. Istilahnya kan impuls ini kan dia melewati, walaupun melewati serabutnya, tapi serabutnya itu kan di antara sel-sel. Nah, ketika sel-sel atrium atau ventrikel mengalami hipertrofi, perlebar ya, maka akan mempengaruhi bagaimana perjalanan si impuls melewati serabutnya. Kemudian mengetahui
mengidentifikasi iskemik dan infak ya, iskemik atau adanya penurunan suplai oksigen ke miokard atau adanya infak miokard ya, kematian miokard. Kemudian efek obat-obatan ya, seperti khususnya obat-obatan jantung ya, misalnya obat digitalis, aritmia, ini jadi dengan menggunakan EKG kita bisa mengetahui bagaimana keefektivitasan obat-obat tersebut karena obat-obat ini bekerja di jantung, mempengaruhi kerja jantung ya. Kemudian gangguan keseimbangan elektrolit khususnya kalium ya, seperti yang kita sudah ketahui bahwa potensial aksi jantung ini dipengaruhi oleh elektrolit salah satunya seperti kalium. Ya, ada kalsium, natrium, kemarin ya kita sudah bahas. Jadi ketika ada perubahan pada keseimbangan elektrolit ini, maka bisa mempengaruhi kelistrikan dari jantung sehingga gambaran EKG-nya pun bisa berpengaruh. Kemudian untuk mengidentifikasi penilaian fungsi pacu jantung, ya, ini salah satu alat bantu pada gangguan kardiovaskuler. Nah, untuk perekaman EKG sendiri sudah pernah ya di KMB 1 ya? Sudah di ujian praktek. Lulus semua atau ada yang merasa masih kurang paham? Untuk perekaman EKG. Halo? Suara saya cukup kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Kedengeran ya. Perekaman EKG masih ingat nggak? Tahapannya, peletakan prekordialnya, peletakan sadapannya, ekstremitas dan prekordial. Masih ingat ya? Kalau belum ingat, harapannya ingat ini dulu, baru nanti lebih mudah memahami interpretasi EKG. Karena peletakan sadapan ini juga nanti akan berpengaruh terhadap gambaran EKG yang dihasilkan. Ya. Nah, ini ya gambaran tindakan pelaksanaan pemeriksaan EKG. Kemudian saat dilakukan pemeriksaan ini terdapat 12 sadapan atau 12 perekaman ya. 6 sadapan prekordial, 3 sadapan bipolar, 3 sadapan unipolar ya, sehingga totalnya 12 sadapan. Ya, 12 sadapan, nanti kita lihat prekordial di mana aja, bipolar di mana aja, unipolar di mana aja, apa aja gitu ya. Nah, sadapan prekordial atau unipolar ya, itu tadi 6 sadapan ya, yaitu lead 1 sampai lead 6 yang diletakkan di dada, namanya aja, disebutnya aja uni, ya, artinya hanya satu, dia hanya merekam satu titik. Misalnya V1, maka dia hanya merekam di area interkosta 4 sebelah kanan, V2 di interkosta 4 sebelah kiri, V3 pertengahan antara V2 dan V4, V4 di interkosta 5 garis mid clavicular kiri, V5 di interkosta kelima garis aksila anterior kiri atau di antara V4 dan V6, kemudian V6 di interkosta 5 garis mid aksilaris kiri. Ya, seperti gambaran yang ada di atas. Nih ya. Interkosta 4 kanan, interkosta 4 kiri. Berbeda ya dengan saat kita melakukan auskultasi jantung yang dimulai dari interkosta ke-2. Jadi tolong diingat dan dipahami perbedaannya. Kemudian untuk berikutnya ya ada sadapan ekstremitas ya, ekstremitas unipolar dan ekstremitas bipolar. Untuk sadapan unipolar ekstremitas ada sadapan
AVR atau augmented voltage right arm, ada augmented voltage left arm atau AVL, dan augmented voltage left foot atau AVF. Nah, ini letak sadapannya ada di ekstremitas yang kita capit di tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, ya. Jenis sadapannya juga dia unipolar, hanya satu area. Ya, nah ini, ya, right arm, kemudian left arm, dan left foot atau left leg. Ya, jadi walaupun kita letakkan sadapannya di kaki kanan juga, tapi yang kaki kanan hanya sebagai penyeimbang, ya, hanya sebagai grounded juga, tapi yang dilakukan penyadapan hanya di kaki kiri. Nah, sadapan unipolar ekstremitas ini untuk AVL dia menghubungkan antara lengan kiri yang bermuatan atau memiliki kutub positif dan ekstremitas lainnya yang bermuatan negatif dengan sudut orientasinya minus 30. Nah, kalau kita lihat di gambarnya nih, ya. Kemudian AVR ini sadapan yang menghubungkan lengan kanan dan ekstremitas lainnya, ya, karena tadi namanya aja. Oh ini, sorry ya, saya belum ganti nih ininya. Dilihatnya dari singkatan, ya, kan lengan kanan, ya, augmented voltage right arm. Saya salah ininya, ya, belum diperbaiki kepanjangannya. Jadi dilihat dari kanan dia right arm, maka lengan kanan yang bermuatan kutub positif. Sedangkan left arm, ya, dia yang ada di lengan kiri. Kemudian sedangkan AVF, ya, menghubungkan antara tungkai kutub positif dan ekstremitas lainnya sebagai kutub yang bermuatan negatif. Ini kalau kita bahas lebih lanjut, seperti gambaran kita ketika kita belajar vektor, ya, di mana sumbernya semuanya bermuatan negatifnya di tengah, kemudian ekstremitasnya bermuatan positif, ya, nanti merekam bagaimana kelistrikan itu berjalan dari muatan yang negatif ke muatan yang positif. Kemudian untuk sadapan ekstremitas, ya, sadapan bipolar ekstremitas, namanya aja disebutnya bipolar, ya, artinya ada dua kutub yang diperhatikan. Ada 3 jenis, ada lead 1, lead 2, dan lead 3, di mana lead 1 ini merupakan menghubungkan lengan kiri yang bermuatan kutub positif dengan lengan kanan yang bermuatan negatif dengan sudut orientasinya 0 derajat. Ya, waktu itu kita sudah pernah sedikit bahas sepertinya, ya. Lead 1 berarti lengan kanan dengan lengan kiri, ya. Kemudian lead 2 berarti lengan kiri lengan kanan dengan kaki kiri. Ya, jadi menyilang gambaran apa namanya vektornya menyilang antara lengan kanan dengan kaki kiri atau tungkai, ya. Kemudian lead 3, ya, yang menghubungkan antara tungkai kiri dengan lengan kiri. Nah, ini gambaran untuk ekstremitas bipolarnya, ya. Lead 1 semua arahnya dari kutub yang negatif dan positif. Nah, ini kutub negatifnya siapa, positifnya siapa, itu disetting oleh mesin EKG secara otomatis. Jadi, EKG ini merekam perjalanan, ya, dari kutub negatif ke kutub positif. Ya, ini tulisannya di sini positif negatif karena di sini dia bisa jadi kutub positif, bisa jadi kutub negatif. Lead 1 tadi dari perjalanan dari lengan kanan ke lengan kiri. Kemudian lead 2 dari lengan kanan menuju ekstremitas kiri. Kemudian lead 3 dari lengan kiri menuju ke ekstremitas kiri. Sampai situ sudah cukup dipahami? Halo, cukup paham? 34 orang, mana suaranya?
Iya, Bu. Ya, Oke. Bu. Nah, kemudian untuk pemeriksaan EKG ini beberapa gambaran tahapannya ya. Nanti silakan dibaca-baca lagi. Saya lupa melampirkan untuk interpretasi. Oh, nanti di yang part 2 ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti saya lampirkan untuk checklist bagaimana melakukan interpretasi EKG. Kalau ini kan bagaimana melakukan pemeriksaan EKG. Nah, ketika kita berbicara gelombang EKG atau gelombang pada umumnya, maka terdapat 3 ciri, di mana gelombang itu memiliki durasi, memiliki amplitudo, dan memiliki konfigurasi. Ya. Durasi, ya, diukurnya dalam satuan detik, ya, dia biasanya, bukan biasanya ya, durasi itu menggambarkan berapa panjang ke samping ya, berapa lamanya gelombang itu terjadi. Sedangkan amplitudo diukur dalam satuan milivolt ya, ke atas dilihatnya seberapa tinggi amplitudo gelombang itu. Kemudian konfigurasi adalah bentuk dari gelombang atau tampilan dari gelombang. Kalau kita lihat di sini kan beda ya antara gelombang yang satu ini dengan gelombang sebelahnya. Dengan gelombang yang ini ya walaupun sama gitu ya, tidak tajam, tumpul, tapi dia bentuknya berbeda. Jadi yang dinilai adalah durasi, amplitudo, dan konfigurasi gelombang dalam melihat atau menginterpretasikan suatu gelombang. Pada dasarnya itu. Kemudian kertas EKG, ya. Di kertas EKG kita memahami dulu apa yang kita interpretasikan. Ya, yang kita interpretasikan adalah kotak-kotak kecil-kecil ini ya. Ada kotak yang garisnya tebal, ada kotak yang garisnya tipis. Garis yang kotak tipis ini berukuran 1 kali 1 mm ya, atau disebut kotak kecil. Sedangkan kotak yang lebih besar, kalau kalian lihat kertas EKG ya, ada kotak yang ukurannya lebih besar dan berwarna lebih tebal. Ya, ini berukuran terdiri dari 5 kotak kecil, atau dia ukurannya 5 kali 5 mm. Nah, untuk satuan durasi atau yang ke samping, maka satu kotak kecil ini bernilai 0,04 detik. Tadi sudah banyak yang sudah ingat ya, bahwa satuan ke samping ini nih, satu kotak kecil nih, nilainya 0,04 second. 0,04 second ya, hati-hati. 0 dan satuannya. Kemudian kalau dia 5 kotak besar, berarti tinggal dikali 5 kotak 5 kotak kecil, satu kotak kecil dikali 5 ya, maka dia kalau jadikan satuan durasi menjadi 5 dikali 0,04 detik atau 0,20 detik. Kalau nanti ada gambaran EKG gelombangnya tepat berada di pertengahan kotak, berarti dia nilainya setengah. Nanti kita latihan. Kemudian garis vertikal atau amplitudonya ya. Ini menggambarkan voltase ya. Satu kotaknya ya ukurannya sama 1 mm ke atas, dia bernilai 0,1 mV. Kalau kotak besar yang terdiri dari 5 kotak kecil berarti 0,1 dikali 5. Jadi 0,5 mV. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini cukup jelas ya kotak-kotaknya. Ini yang kotak besar garisnya tebal ya, dan ini kotak kecil garisnya lebih tipis. Kalau di EKG lebih jelas lagi. Satu kotak kecil dan ini satu kotak besar.
Satu kotak besar terdiri dari 5 kotak kecil. 1, 2, 3, 4, 5. Ke samping dan 5 kotak kecil ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, kalau gambaran kotak yang saya beri tanda warna merah ini, berapa durasinya? Karena ada 5 kotak kecil ke samping, berarti 5 dikali 0,04 second atau 0,20 second. Kalau kotak ke atas, kita hitung ada 5 juga ya. 3, 4, 5 dikali besarannya kalau ke atas 0,1 mV, sehingga 5 dikali 0,1 mV sama dengan 0,5 mV. Contoh lainnya. Jalan-jalan dong. Ya. Ya. Nah, kotak yang saya beri warna merah ini ya, kalau ke samping kita hitung ada berapa? Ada 6. Kalau ke samping tadi dihitungnya dikalikan dengan 0,04 second. Jadi 0,04 kali ada 6 kotak kecil, nilainya durasinya 0,24 second. Sedangkan yang ke atas kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak kecil dikali 0,1 mV, maka nilainya 0,5 mV. Contoh lainnya ya, sudah mulai paham belum? Halo? Ibu. Oke, kita lihat tingginya. Ini kita bicaranya frekuensi amplitudo dan durasi dulu ya. Kita hitung kotak ke samping. Di sini saya ada 3 ya, kotak kecilnya 3 dikali 0,04 second, jadi 0,12 second. Sedangkan ke atas kita hitung di sini pas banget di 3 kotak besar, atau kalau kita hitung ada 15 kotak kecil dikalikan 0,1 mV, jadi 1,5 mV. Nah, untuk latihan 1 ya, ini kita hitung ada berapa kotak kecil ke samping? 2. Jadi berapa? Berapa second? 0,08. 0,8 apa 0,08? 0,08 second. Kalau ke atas, hati-hati ya, nolnya tadi saya bilang. Kalau ke atas 0,2. 0,2 satuannya Milivolt. milivolt. Oke. Milivolt. Kemudian sorry. Kemudian untuk latihan yang kedua, kotak sampingnya ada berapa? 6. Ada 6. Jadi berapa? 0,24 satuannya second. Kemudian yang ke atas ada berapa? 2. Jadi berapa? 0,2 satuannya. Jangan lupa satuannya ya. Oke, yang ketiga, ke samping ada berapa durasinya? 1. Berarti 0,04 second. oke, yang ke atas ada berapa kotak nih? 4. Nah, jadi 0,4 milivolt. Oke. Ya. Nah, di latihan keempat ini kalau kita lihat kotak ke sampingnya itu dia tidak penuh ya, yang saya kasih bold ini. Jadi kita hitung yang full 1, 2, kemudian yang setengah dan setengah lah anggap ya ini ya. Setengah ada setengah tambah setengah jadi 1. Jadi ada 3 kotak ke samping atau 0,12 second. Sedangkan kotak ke atasnya ada 15, jadi langsung dikali 0,1, 1,5 mV.
Gitu ya. Jadi nanti karena kita belajar menghitung setengah kotak ini, karena nanti kita akan melihat di mana awal mulai gelombang itu bermula dan gelombang itu berakhir. Nah, ini di latihan 5 juga ya. Dia tidak tepat di awal gambaran kotak ya yang saya buat ini. Jadi nanti kita hitung setengah-setengah jadi 1, tambah 1 lagi jadi 2. 2 dikali 0,04 second jadi 0,08 second. Sedangkan kotak ke atasnya ya, ini kurang lebih 1,5 kotak kecil. Jadi kalau 1,5 kotak kecil dikali, coba 1,5 dikali 0,1, 0,15 mili-volt. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Insya Allah ya. Oke, sekarang yang latihan ke-6. Pertanyaannya berapa banyak kotak kecil dan kotak besar jika durasi waktu yang dibutuhkan dalam sebuah perekaman EKG adalah selama 1 menit. Sekarang satuannya yang digunakan kalau durasi menit atau second? Second. 1 menit ada berapa second? 60 detik. 60 detik. Tadi satu kotak kecil itu nilainya berapa detik? 0,04. 0,04 detik. Sekarang kita bagi berarti 60 dibagi 0, benar siapa tuh yang 0,04 second. Jadi ada berapa kotaknya? 1.500. 1.500 kotak kecil. Sedangkan kalau kotak besar berapa? Ya, dibagi dengan 0,20 ya. 0,20. Oke, jadi ada 300 kotak besar gitu ya. Nah, jadi nanti ada kalanya perhitungan frekuensi, nanti kita tinggal hitung aja kotak besarnya ada berapa, kotak kecilnya berapa. Ini berkaitan nanti bagaimana menghitung frekuensi. Oke, kemudian ini secara interpretasi nanti dilanjutkan ketika pertanyaan selanjutnya ya. Ini adalah beberapa poin-poin yang kita nilai. Mulai dari ritme atau irama, frekuensi, morfologi ya, bentuk P terutama interval PR, kompleks QRS, segmen ST, gelombang T dan interval QT serta gelombang U ini nanti bisa kita pelajari lebih lanjut lagi. Nah, untuk irama jantung ya, ada irama yang disebut irama ritme, ada irama selain ritme ya. Nah, di sini kan kita kalau normal irama jantung kan sinus ritme ya. Ada sinus ritme. Ini ada chat. Ya, yang latihannya masih salah nggak apa-apa nanti. Nanti ada post-testnya. Oke, ya untuk syarat sinus ya ini ritmenya harus reguler ya antar gelombang satu ke gelombang yang lain nih. Dari pucuk satu ini ke pucuk yang lainnya gelombang R kita lihat sini ke sini sama dengan dari sini ke sini ya. Jarak dari sini ke sini sama nanti dengan jarak dari sini ke gelombang R berikutnya. So, kita mau lihat gelombang P dari ujung gelombang P ini ke ujung gelombang P lainnya sama dari sini ke sini juga sama. Nah, sedangkan gelombang P ini sifatnya harus positif di sadapan 2 dan diikuti kompleks QRS. Pada P, gelombang P, ada kompleks QRS. Ada gelombang P, ada QRS. Nanti kita lihat lebih detail di interpretasi. Kemudian PR intervalnya, ya kita lihat nanti dari gelombang P sampai gelombang R, ini intervalnya maksimal hanya 0,20 detik. Sedangkan untuk PR interval ya, PR dari awal P sampai gelombang R ya, sampai gelombang R itu 0,20 maksimal. Sedangkan untuk kompleks QRS-nya itu kurang dari 0,20 detik. Ya. Dikatakan ritme kalau frekuensinya sesuai dengan frekuensi SA note yaitu 60 sampai 100 kali per menit. Nah, ini yang perlu difahami ya.
di mana gelombang P itu dimulai dan diakhiri, kemudian disebut segmen itu yang seperti apa, disebut kompleks yang bagaimana. Nah, gelombang P itu, ya, jadi di sini kita kenal dulu ada interval, ada segmen, ada kompleks ya istilahnya. Nah, gelombang P ini dari awal gelombang P mulai naik sampai akhir gelombang P turun. PR interval itu dari awal gelombang P naik sampai dengan sampai dengan awal gelombang Q disebut dengan PR interval. Kompleks QRS adalah awal gelombang Q sampai dengan akhir gelombang S. Sedangkan segmen ST adalah akhir gelombang S sampai dengan awal gelombang T. Dan gelombang T adalah awal naiknya gelombang T sampai akhir gelombang T. Ini perlu dipahami dulu ya, karena nanti ketika menghitung, menginterpretasikan EKG membutuhkan ini. Nah, kemudian ini hubungan EKG dengan aktivitas listrik jantung ya, boleh dibaca-baca lagi. Intinya adalah ketika depolarisasi atrium, ini gambarannya adalah gelombang P, sedangkan depolarisasi ventrikel menunjukkan gambaran gelombang kompleks QRS, sedangkan segmen ST dan gelombang T menunjukkan ventricle repolarisasi atau repolarisasi ventricle. Sekian pembahasan hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui kolom chat atau diskusi di ruang WhatsApp grup. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My winter coat stuck in the closet way back. I won't be needing